Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Eni. Belajar bahasa Indonesia asik dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memaparkan jenis-jenis majas. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai majas. Nah, kita akan belajar mengenai majas. Nah, majas baiklah, kita akan bahas ya. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menghias atau mempercantik bahasa, tulisan, atau lisan sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Terdapat beberapa jenis majas. Yang pertama, ada majas perumpamaan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas pertentangan. Yang keempat, majas pengulangan atau penegasan. Namun yang akan kita bahas yaitu adalah majas perbandingan dan majas sindiran. Oke, langsung aja kita bahas majas perbandingan. Apa sih majas perbandingan? Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, yang termasuk majas perbandingan adalah personifikasi, smile, perumpamaan atau asosiasi, metafora, metonomia, litotes, hiperbola, pras prototo, kemudian totem pro parte. Oke, kita bahas langsung ya. Majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah memiliki sifat hidup seperti manusia. Contoh, angin bercakap-cakap bersama daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Ada sifatnya manusia di situ, bercakap-cakap, maka itu disebut sebagai majas personifikasi. Contoh yang kedua, dengarkanlah suara bisikan angin menggodaku ketika ku teringat padanya. Menggoda, itu sifatnya manusia. Oke, jelas bukan personifikasi. Lanjut, kita ke majas smile. Apa sih majas smile? Majas smile disebut juga dengan majas asosiasi, yaitu majas yang menggunakan kata hubung ba seperti umpama, laksana, ibarat. Contoh, dia menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras seperti sungai yang meluap. Ada kata seperti, maka itu disebut sebagai majas smile. Contoh yang kedua, hidupnya seperti air di daun talas. Nah, itu juga contoh majas smile.
smile. Kemudian yang ketiga yaitu adalah majas metafora. Apa sih majas metafora? Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang sebenarnya berbeda namun memiliki kesamaan. Ya, baiklah. Kita akan bahas ya. Pengertian majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menghias atau mempercantik bahasa, tulisan, atau lisan sehingga lebih menarik dan mudah dipahami. Terdapat beberapa jenis majas. Yang pertama, ada majas perumpamaan. Yang kedua, majas sindiran. Yang ketiga, majas pertentangan. Yang keempat, majas pengulangan atau penegasan. Namun yang akan kita bahas yaitu adalah majas perbandingan dan majas sindiran. Oke, langsung aja kita bahas majas perbandingan. Apa sih majas perbandingan? Majas perbandingan adalah majas yang membandingkan atau menyandingkan antara satu objek dengan objek yang lain. Nah, yang termasuk majas perbandingan adalah personifikasi, smile, perumpamaan atau asosiasi, metafora, metonomia, litotes, hiperbola, pras prototo, kemudian protek pro parte. Oke, kita bahas langsung ya. Majas personifikasi. Majas personifikasi yaitu adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah memiliki sifat hidup seperti manusia. Contoh, angin bercakap-cakap bersama daun-daun, bunga-bunga, kabut, dan titik embun. Ada sifatnya manusia di situ, bercakap-cakap, maka itu disebut sebagai majas personifikasi. Contoh yang kedua, dengarkanlah suara bisikan angin menggodaku ketika ku teringat padanya. Menggoda, itu sifatnya manusia. Oke, jelas bukan personifikasi. Lanjut, kita ke majas smile. Apa sih majas smile? Majas smile disebut juga dengan majas asosiasi, yaitu majas yang menggunakan kata hubung ke seperti upama, laksana, ibarat. Contoh, dia menangis terseduh-seduh, air matanya mengalir deras seperti sungai yang meluap. Ada kata seperti, maka itu disebut sebagai majas smile. Contoh yang kedua, hidupnya seperti air di daun talas. Nah, itu juga contoh majas smile. Kemudian yang ketiga yaitu adalah majas metafora. Apa sih majas metafora? Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain yang sebenarnya berbeda namun memiliki kesamaan atau sifat yang sama. Contoh, dia adalah matahari dalam hidupku. Nah, pada dasarnya matahari memiliki sifat yang memberikan cahaya dan kehangatan kepada seluruh alam. Namun dalam kalimat tersebut, matahari digunakan untuk menyatakan bahwa orang yang dimaksud sangat penting dan memberikan kebahagiaan. Ya, seperti halnya matahari yang sebenarnya menyinari dunia. Oke, yang kedua, contohnya adalah Pak Dio adalah kaki tangan para penjahat yang tertangkap kemarin. Nah, ini adalah satu contoh lagi. Lalu, majas perumpamaan yang keempat yaitu ada majas metonomia. Majas metonomia yaitu adalah majas yang menggunakan nama, ciri, atau label dari suatu barang atau benda. Contohnya, jemaah umroh asal Indonesia pergi ke Mekah menggunakan Saudi Arabia Airlines. Nah, artinya berangkat ke Mekah menggunakan pesawat terbang bermerek Saudi Arabia Airlines. Lalu contoh yang selanjutnya, ibu selalu menyiapkan energen untuk sarapan kami. Nah, sudah dipahami kan? Kemudian contoh majas yang perumpamaan
perumpamaan selanjutnya yaitu adalah majas litotes. Apa sih majas litotes? Majas yang berusaha merendah atau menyederhanakan, padahal dia sangat mampu atau lebih sederhana menyebutkannya. Contoh, selamat datang di gubuk sederhana ini, padahal rumahnya mewah loh, dikatakan sederhana. Kemudian contoh yang selanjutnya, semoga kamu senang dengan hadiah kecil dariku, padahal HP iPhone yang dikasihnya. Nah, itulah majas litotes, yaitu majas yang merendah atau yang sederhana. Kemudian jenis majas perumpamaan yang selanjutnya yaitu majas hiperbola, yaitu majas yang melebih-lebihkan atau membesar-besarkan. Contohnya, suara artis Krisdayanti menggelegar membelah angkasa pada konser tadi malam. Nah, contoh yang selanjutnya, cuaca panas membuatku terasa terpanggang di angkot ini. Nah, kan mungkin tidak sepanas itu ya, mungkin hanya gerah, kemudian tidak ada udara. Ini dikatakan terpanggang, maka itu yang berlebih-lebihan. Lalu majas perumpamaan yang selanjutnya yaitu adalah majas totem proparte, yaitu majas yang mengungkapkan keseluruhan objek padahal hanya sebagian objek saja yang mewakili. Contoh, Spanyol angkat kaki dari turnamen ini setelah dikalahkan Maroko. Apakah semua warga Spanyol yang ikut bertanding? Tidak kan, hanya sebagian saja. Kemudian contoh yang kedua, pertandingan bola kasti antara RT 06 dan RT 08 dimenangkan oleh warga RT 06. Apakah seluruh warga RT 06 dan 08 yang bermain? Tidak kan, hanya perwakilannya saja. Itulah majas totem proparte. Lalu yang kedelapan, yang terakhir jenis majas perumpamaan yaitu majas pras prototo, yaitu balikan dari majas totem proparte. Majas pras prototo adalah majas yang mengungkapkan sebagian unsur objek untuk menunjukkan keseluruhan objek. Contoh, sejak kemarin Teddy tidak menampakkan batang hidungnya. Artinya adalah Teddy itu tidak keluar, tidak kelihatan gitu ya. Kemudian contoh yang kedua, per kepala dalam setiap dusun mendapatkan bantuan BLT dari pemerintah. Yang disebutkan adalah per kepala. Namun semuanya kita lanjutkan ke pembahasan mengenai majas yang selanjutnya yaitu adalah majas sindiran. Majas sindiran digunakan untuk menyindir. Nah, majas sindiran ada beberapa yang akan kita bahas yaitu majas ironi, sinisme, serta sarkasme. Oke, majas ironi adalah majas yang menyindir secara halus. Contohnya, kamu cepat sekali datang, sampai acaranya sudah hampir selesai. Padahal dia itu menyindir kalimatnya, teman-teman. Nah, kemudian yang contoh selanjutnya, rapi sekali tulisanmu sampai aku tidak bisa membacanya. Dikatakan rapi padahal tidak bisa atau tidak dapat dibaca. Itu adalah majas sindiran ironi. Kemudian majas sindiran yang selanjutnya adalah majas sinisme, yaitu majas yang digunakan untuk menyindir seseorang secara terang-terangan atau secara langsung. Contoh, aku bahkan berharap menjadi tuli agar tidak bisa mendengar ocehannya. Nah, ini menyindir secara langsung karena si orang tersebut jengkel. Aku nggak mau aku berharap menjadi tuli agar tidak bisa mendengar ocehannya. Itu contohnya. Dan yang selanjutnya yaitu adalah majas sarkasme, yaitu majas yang digunakan untuk menyindir menggunakan kata-kata sarkas yang kasar dan keras. Majas ini digunakan oleh orang-orang yang sedang marah biasanya.
Contoh, badanmu bau seperti kembang sepatu ya. Nah, itu menyindir secara kasar bahwasanya badannya bau, tidak enak, tidak nyaman. Kemudian contoh yang selanjutnya, dasar bodoh. Soal semudah ini masih belum bisa mengerjakan. Nah, itulah semua anak-anak mengenai majas yang akan kita bahas hari ini. Harapan Ibu Anda bisa memahaminya. Jika belum juga paham, silakan putar ulang video ini. Kemudian anak-anakku sekalian silakan membuat masing-masing satu contoh majas dari pemaparan berbagai jenis-jenis majas yang telah Ibu sampaikan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.